Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada saat ini bisa bertemu kembali dengan saya, Iskandar Arfan, dalam mata kuliah Teknologi Pendidikan Kesmas. Untuk pertemuan pada hari ini adalah pertemuan pertama untuk pembelajaran online kelas Ketapang. Jadi di pertemuan pertama ini saya ingin menjelaskan sedikit beberapa SAP, ya, satuan acara pembelajaran mata kuliah Teknologi Pendidikan, dan juga pengantar sedikit tentang teknologi pendidikan. Nah, berikut ini adalah SAP-nya. Nama mata kuliah Teknologi Pendidikan Kesmas, kode mata kuliah 15KM 623203. Membuat SKS 2 SKS semester kelas Ketapang. Hari pertemuan ini sebanyak, rencananya kita nanti akan merencanakan 16 pertemuan termasuk dengan UTS dan UAS. 4 pertemuan karena ini tidak dilakukan di kelas, jadi dalam jaringan online, ya. Koordinator mata kuliah, jadi untuk dosen yang mengambil mata kuliah ini ada 2, yakni saya sendiri dan juga Ibu Rohmawati SKMKes. Untuk pertemuan pertama 6 sampai UTS, yaitu nanti saya sendiri yang akan menyampaikan. Yang pertama, manfaat mata kuliah. Mahasiswa mampu memahami definisi dan ruang lingkup teknologi pendidikan, memahami dasar-dasar teori tentang proses belajar, dapat mengidentifikasi jenis-jenis metode dan media untuk pendidikan masyarakat, membuat silabus, SAP, pendidikan, serta dapat mengaplikasikan macam-macam strategi pembelajaran dan praktik micro-teaching. Jadi untuk mata kuliah ini tentunya nanti akan menjadi bekal bagi peserta atau pembelajar, sehingga nanti punya kompetensi yang tepat dan sesuai dalam menunjang profesinya, yakni profesi kesehatan masyarakat. Deskripsi mata kuliah Teknologi Pendidikan merupakan mata kuliah yang dapat berguna untuk mengembangkan kompetensi sistem masyarakat, di mana sebagai tenaga fasilitator dan pemberi pendidikan sistem masyarakat, pemahaman mengenai mata kuliah Tekpen dapat memberikan pengalaman dalam memberikan pendidikan dengan strategi, metode, dan media dalam pendidikan, sehingga memberikan manfaat dalam transfer pendidikan kepada masyarakat. Standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan kita dapati nanti, mahasiswa dapat mengetahui pengertian ruang lingkup manfaat teknologi pendidikan, memahami, mengidentifikasi tentang komunikasi dalam pembelajaran, dan sampai akhir, ya. Nah, untuk strategi pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran mandiri, metode e-learning. Dengan mahasiswa juga dianjurkan untuk belajar mandiri dengan mencari bahan referensi melalui internet ataupun buku-buku yang berhubungan dengan materi yang dimanfaatkan sebagai bahan diskusi setelah ceramah interaktif. Dalam setiap pertemuan, dosen selalu memberikan kuis dan absensi online melalui aplikasi Google Form dan Google Classroom. Nah, berikut ini adalah rencana perkuliahan kita. Ini pertemuan pertama, pengantar perkuliahan mata kuliah Teknologi Pendidikan. Jadi di sini kita bahas tentang kontrak kuliah, silabus, silabus, pengertian teknologi pendidikan, pengenalan mata kuliah teknologi pendidikan lah, intinya. Ruang lingkup, manfaatnya, peran mata kuliah untuk Kesmas di tanggal ini. Kemudian yang berikutnya, komunikasi dalam pembelajaran, pengertian komunikasi, proses komunikasi, serta keberhasilan komunikasi antar pribadi dalam kegiatan pembelajaran, kemudian komunikasi antara pemateri dan audiens.
Yang berikutnya adalah motivasi dalam pembelajaran, pengertian, jenis motivasi belajar, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang keempat, ini taksonomi analisis internasional, jadi nanti kita bahas tentang tujuan pembelajaran, ya. Kemudian taksonomi tujuan pembelajaran. Yang kelima, proses belajar dalam pendidikan kesehatan, definisi dan teori belajar, faktor yang mempengaruhi belajar, prinsip belajar, dan perubahan tingkah laku akibat belajar. Yang keenam, metode-metode dalam pendidikan. Nanti kita bahas tentang berbagai macam jenis metode-metode pembelajaran, strateginya, kemudian jenis metode pembelajaran. Kemudian yang ketujuh, media dalam pendidikan, pengertian media pendidikan, manfaat media, dan jenis-jenis media dalam pendidikan. Yang kedelapan, UTS, nanti dilaksanakan 13 Juni 2020. Kemudian yang berikutnya setelah pertemuan setelah UTS nanti diisi oleh Ibu Rahmawati, pendidikan orang dewasa dan keterampilan mengajar. Ini gaya pengertian pendidikan orang dewasa, gaya belajar orang dewasa, dan keterampilan mengajar. Kemudian yang ke-10, e-learning, ini pengertian e-learning, pembelajaran online, model pembelajaran online. Temuan yang ke-11, evaluasi pembelajaran, klasifikasi evaluasi, macam alat ukur, kelebihan dan kelemahan alat ukur, dan seterusnya. Kemudian yang ke-12 nanti kita masuk pada SHP, satuan acara penyuluhan untuk pendidikan. Jadi nanti kita bahas tentang pengertian SHP, manfaat SHP, serta teknik nanti pembuatan SHP. Yang pertemuan ke-13 nanti kita ada praktek untuk membuat SHP. Kemudian yang ketemuan 14 kita ada simulasi pembelajaran dengan strategi, metode, dan media pembelajaran. Jadi nanti ada praktek simulasi pembelajaran atau micro teaching atau e-learning. Jadi nanti silakan pilih mau karena ini jarak jauh ya. Jadi menggunakan online, maka yang kita pakai adalah e-learning. Nanti metode dan media yang digunakan itu silakan ya, berbagai macam. Kemudian yang ke-15 ini review materi. Nanti ada post test ya, sebagai sekaligus persiapan untuk UAS-nya ya. Nah, nanti UAS-nya apakah nanti diambil dari hasil pembelajaran ini, ya, praktik ini, atau nanti ada UAS baru lagi atau dalam bentuk pilihan ganda. Cuma nanti di terakhir nanti Bu Rohma yang untuk menyampaikan. Kemudian review materi dari semua pertemuan ya. Nanti kita ada sesi tanya jawab juga di review materi ini, mana di pertemuan mana yang masih ada kurang atau ingin ditanyakan lebih lanjut. Nah, ini bahan bacaannya ya, silakan nanti cari di untuk menambah wawasan ya. Teori belajar, model-model pembelajaran orang dewasa, desain instruksional, dasar-dasar evaluasi pendidikan, Nasution ya tentang teknologi pendidikan. Kemudian ini juga ada dari Association for Education and Technology, tim penerjemah Yusuf Adi Marso dan kawan-kawan, definisi teknologi pendidikan, Jakarta, Jawa di tahun 1986. Tugas yang diberikan pada mahasiswa dari tugas individu dan kelompok. Kriteria dasar penilaian ya seperti biasa, ujian tengah semester, akhir semester, tugas individu dan praktikan kelas. Standar konversi nilai nanti ada sampai lebih dari 80, sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang, dan TL tidak lengkap. Jadi nanti tolong mahasiswa perhatikan, kalau misalnya ada TL berarti tidak lengkap, artinya ada beberapa tugas atau instruksi yang tidak dipenuhi. Tata tertib siswa dan dosen, mahasiswa mengisi audio dan kuis sesuai dengan jadwal. Setiap pertemuan lewat dari jadwal yang telah ditentukan tidak diterima. Jadi setiap ada pertemuan untuk absensi dan kuis itu dilakukan di hari yang sama. Jadi kalau misalnya absensi di lain waktu, maka absensi itu tidak diterima. Jumlah kehadiran tidak boleh kurang dari 7% dari total pertemuan kecuali sakit dan tugas penting oleh instansi. Dan tentunya ini harus melampirkan surat. Jika pertemuan kurang dari 7%, mahasiswa tidak diperkenankan ikut UTS atau ujian yang diselenggarakan oleh dosen ya, kecuali ada ketentuan yang lain.
serta wajib menaati segala peraturan dan penugasan yang diberikan oleh dosen. Apabila hal yang disepakati untuk perlu disepakati dapat dicoret secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Bila ada perubahan yang akan dapat pemberitahuan terlebih dahulu. Pokoknya dapat dilaksanakan mulai dari sampaikan kesepakatan ini. Nanti ditandatangani oleh saya, kemudian Bu Rohma dan Pak Abdurido, termasuk nanti PC mata kuliahnya kelas Katapang. Nah, ini untuk pengantarnya. Teknologi pendidikan. Nah, apa yang akan kita pelajari yakni tentang pengertian teknologi pendidikan, tujuan mempelajari teknologi pendidikan, kemudian manfaat mempelajari teknologi dari pendidikan. Yang pertama, pengertian umum teknologi. Ya. Teknologi sebagai entitas ini merujuk pada alat dan mesin untuk menyelesaikan masalah-masalah di dunia nyata. Jadi kita pengertian teknologi pendidikan ya. Kita bahas satu-satu dulu apa itu teknologi. Jadi ada alat dan mesin untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dunia nyata. Kemudian teknologi sebagai sekumpulan teknik-teknik merujuk pada memadukan sumber-sumber untuk menyelesaikan masalah, memenuhi kebutuhan atau memuaskan keinginan. Kemudian teknologi merupakan perkembangan suatu media atau alat yang dapat digunakan dengan lebih efisien guna memproses serta mengendalikan suatu masalah. Jadi kalau kita lihat di sini dari pengertian teknologi, ya teknologi itu dapat merujuk pada alat dan mesin, ya. Kemudian merujuk pada memadukan sumber-sumber untuk penyelesaian masalah, memenuhi kebutuhan atau memuaskan keinginan. Kemudian teknologi juga dapat diartikan sebagai media atau alat yang dapat digunakan agar lebih efisien serta mengendalikan suatu masalah. Kita tahu bahwa teknologi untuk dalam dunia kesehatan banyak ya, teknologi terbaru ya, gel anti pendarahan, kemudian juga mesin USG, ultrasonografi portable, yaitu teknologi baru. Kemudian pemeriksaan dengan MRI, ya, menggunakan skala yang lebih detail. Ya. Jadi itu dalam rangka untuk mempermudah dalam setiap mengatasi atau mengendalikan suatu masalah, dan juga untuk penyelesaian dari setiap masalah. Nah, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi kita bicara tentang teknologi, sekarang kita bicara tentang pembelajaran, pendidikan. Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi kalau kita gabungkan antara pengertian dari teknologi dan pengertian dari pendidikan, ya, teknologi adalah sebuah alat, kemudian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar proses pembelajaran itu dapat dipahami oleh peserta didik, dan peserta didik juga dapat mengembangkan potensi dirinya. Nah, teknologi pendidikan apakah sama dengan teknologi pembelajaran? Jadi teknologi pembelajaran merupakan bagian dan bentuk opsional dari teknologi pendidikan. Ya. Jadi kalau kita mempelajari teknologi pendidikan, maka kita akan juga mempelajari teknologi dalam pembelajaran. Jadi apa itu teknologi pembelajaran? Nah, teknologi pembelajaran merupakan usaha sistematik dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh proses belajar untuk suatu tujuan khusus agar belajar dapat berlangsung efektif dan efisien. Nah, untuk agar dapat efektif dan efisien ini terkadang juga membutuhkan
metode, media, ya, metode, media, peralatan dalam mendukung pembelajaran. Ini yang dimaksud dengan teknologi dari pembelajaran. Jadi peralatan, media, kemudian metode yang digunakan itu untuk mempermudah dalam proses belajar mengajar. Sehingga belajar mengajar itu dapat berlangsung efektif dan efisien. Teknologi pendidikan adalah penerapan pengetahuan ilmiah mengenai belajar dan kondisi belajar untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi pengajaran dan pelatihan. Yakni teknologi yang digunakan sebagai alat bantu dalam pendidikan supaya lebih efektif dan efisien dan berhasil guna. Seperti kita lihat di sini ya, gambar ini. Maka dalam agar pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, ya, terutama untuk pendidikan pada anak-anak. Ya. Pada anak-anak ini berbeda dengan pendidikan pada orang dewasa. Nah, untuk pembelajaran anak-anak, maka teknologi yang digunakan dia juga harus pas dan cocok, ya, sehingga proses belajar itu bisa menjadi menyenangkan, kemudian dapat tersampaikan dengan baik dengan anak-anak dan lebih efisien. Ya. Sini kalau kita lihat peralatannya juga lebih berwarna ya. Ya, ini akan membuat anak lebih suka dan senang ketika dalam menggunakan teknologi itu. Nah, tujuan mempelajari teknologi pendidikan adalah yang pertama, memacu, merangsang, dan memicu menumbuhkan belajar. Jadi belajar menyangkut adanya perubahan yang relatif permanen pada pengetahuan atau perilaku seseorang. Nah, gunanya kita mempelajari teknologi pendidikan itu agar bisa memacu atau merangsang, ya, si pembelajar agar bisa mendapatkan pengetahuan atau perilaku yang sesuai apa yang kita harapkan. Nah, contoh misalnya kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, apabila dalam penyampaian tidak dengan menggunakan sesuatu yang menarik, media yang menarik, maka tentu ini akan membosankan bagi si pembelajar, dan sehingga akhirnya tujuan dalam perubahan pengetahuan dan perilaku seseorang itu tidak tercapai. Kemudian memecahkan masalah belajar. Ya. Selama ini belajar adalah sebuah masalah bagi guru dan murid. Ya. Banyak murid yang tidak bisa konsentrasi dalam belajar sehingga ilmu yang disampaikan oleh guru tidak dapat dicerna oleh murid. Belum lagi ditambah dengan kondisi ruangan yang tidak rapi penataannya. Nah, di lain sisi ada guru yang mengalami kesulitan dalam mengajar sehingga ilmu pengetahuan yang ada pada guru tidak bisa tersampaikan dengan baik kepada murid. Maka dari problem di atas ini ya, maka diharapkan dengan adanya teknologi pendidikan ini bisa menjawab dari masalah tersebut sebagai solusi untuk memecahkan permasalahan belajar. Kemudian meningkatkan kinerja pembelajaran. Guru mengajar dengan menggunakan kapur memang masih bisa memberikan pemahaman kepada murid. Tapi jika dibandingkan guru yang menerangkan dengan LCD proyektor, tentu akan lebih efektif ya dengan teknologi LCD proyektor. Sebab akan banyak sebenarnya pesan multimedia dan visual yang memberikan ilmu pengetahuan dan mudah dicerna oleh murid. Nah, kita ambil contoh misalnya ketika si fasilitator atau si pengajar atau guru misalnya mengajar tentang proses terjadinya hujan. Maka dengan diperlihatkan video proses terjadinya hujan, murid akan cepat nangkap dalam ilmu pengetahuan tersebut dibandingkan harus misalnya menggunakan kapur ya. Nah, jadi dengan teknologi itu ya bisa meningkatkan kinerja pembelajaran. Nah, kalau kita lihat di sini, maka tujuan pembelajaran itu banyak ya. Yang pertama, gunakan alat dan metode dengan tepat.
Alat dan metode yang tepat ini bisa untuk pengembangan serta peningkatan pengetahuan individu dan masyarakat. Ya. Jadi kalau kita individu, maka metode alatnya harus tepat. Kelompok seperti apa? Kelompok banyak seperti apa? Ya, jadi harus menggunakan alat dan metode yang tepat. Nanti kita akan bahas tentang metode dan berbagai macam media. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah memudahkan artikulasi ya, dan presentasi dalam proses belajar mengajar. Jadi akan lebih mudah dengan adanya teknologi ya, lebih mudah dalam penyampaian ya, dalam presentasi. Dan nanti ujung-ujungnya akan bisa meningkatkan mutu ya, mutu pembelajaran itu. Nah, termasuk juga apa yang disampaikan itu nanti akan efektif dan efisien, tepat sasaran ya, dan juga efisien, tidak membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Dan akhirnya adalah tujuan pembelajaran ya itu akan tercapai. Nah, ini akan mempermudah pendidik dan pembelajar dalam mencapai tujuannya. Nah, jadi ini adalah tujuan dari atau manfaat dari kita menggunakan atau mempelajari teknologi pendidikan ya. Sehingga tujuan-tujuan ini semua dapat kita capai ya dalam proses belajar mengajar. Nah, pendidikan kesehatan ini sama dengan pendidikan orang dewasa. Nah, pendidikan kesehatan, pendidikan orang dewasa itu biasanya dia punya pengetahuan, sikap, ya, sama keterampilan terdahulu bertahun-tahun. Maka, agar ketika kita memberikan pengetahuan atau sikap atau keterampilan yang baru, maka kita dalam memberikan stimulus atau memberikan pembelajaran harus menggunakan pendekatan teknologi dan metode dan media yang tepat ya. Sehingga si pembelajar itu merasakan apa yang diberikan oleh kita itu adalah sesuatu yang penting, sehingga nanti ada kemauan atau perubahan terhadap pengetahuan, sikap, dan keterampilannya terdahulu. Ya, jadi bagaimana kita harus buat sesuatu itu menjadi penting ya oleh si pembelajar untuk belajar tentang apa yang ingin kita sampaikan tadi. Ya, tentu kalau biar mereka melihat itu penting, maka kita harus menggunakan teknologi, media, metode, dan yang tepat. Saya ambil contoh misalnya ketika kita tidak senang dengan mata kuliah tertentu, nah, dan kita juga akhirnya menganggap mata kuliah itu tidak penting dalam diri kita ya, maka kita akan sulit untuk menerima pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang baru yang akan disampaikan oleh si pembelajar. Karena kita sudah tidak menganggap hal tersebut penting. Nah, bagaimana biar hal tersebut menjadi sesuatu yang penting? Ya, dia harus melalui proses belajar. Nah, proses belajar ini didapatkan apabila didukung oleh yang namanya pendekatan teknologi, metode, dan media yang tepat. Nah, kesimpulannya bahwa teknologi pendidikan berperan sebagai tools alat bantu bagi proses pembelajaran agar efektif dan efisien. Tujuan teknologi pendidikan yakni memacu dan memicu minat belajar, memecahkan masalah belajar, meningkatkan kinerja pembelajaran. Manfaat teknologi pendidikan yang dapat menggunakan metode yang tepat, presentasi yang tepat, meningkatkan mutu, efektivitas, dan efisiensi, serta tujuannya tercapai. Jadi tentu ini mata kuliah ini sangat bermanfaat bagi kita sebagai seorang tenaga kesehatan masyarakat, sehingga nanti kita bisa memberikan pembelajaran ya kepada masyarakat. Masyarakat adalah objek belajar kita, di mana masyarakat adalah orang atau individu atau kelompok yang akan kita rubah, baik itu dari sisi pengetahuan, sikap, maupun perilakunya. Maka dari itu kita harus membutuhkan suatu ilmu, yakni teknologi pendidikan. Baik, sekian dari saya apa yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi nanti di pertemuan berikutnya. Kata bijak hari ini, entah ini adalah waktu kita yang terbaik atau waktu kita yang terburuk. Inilah satu-satunya waktu yang kita miliki.
saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.